uh, pernah magang juga gitu ya. Terus kemudian magang sekitar 1 tahun kayak gitu. Dan juga konferensi juga sampai dapat alhamdulillah prestasi kayak gitu. Organisasi juga jalan, penelitian pun juga jalan kayak gitu. Kalau student exchange saya belum pernah. Nah itu sih, jadi ceritakan, nah dan kemudian pengalaman kerja juga, hal yang menarik yang bisa diambil selama kerja itu apa. Nah itu saya ceritakan juga ketika saya waktu itu magang di sebuah lembaga konsultan politik, dan dari situ saya banyak sesuatu yang saya dapatkan. Nah dari situ kemudian sebenarnya LPDP itu nggak mencari orang-orang yang punya prestasi ya teman-teman. Dalam artian, ya prestasi itu penting gitu. Tapi LPDP tidak menilai hanya sekedar satu aspek gitu prestasi. Tapi sebenarnya adalah value-nya teman-teman gitu. Ada teman saya yang fokus bergerak di pengabdian masyarakat. Dia juga keterima LPDP kayak gitu. Kalau secara prestasi lomba, magang, konferensi gini ya jarang gitu, tapi organisasi jarang. Tapi dia mengabdikan dirinya di pengabdian masyarakat itu selama S1. Dan concern riset dia adalah di bidang misalnya kebijakan energi. Nah, di bidang energi gitu, terbarukan. Nah, itu kan juga, nah ada juga teman yang dia mengabdi di komunitas kayak gitu. Kemudian ada mereka yang mengabdi sebagai penutur bahasa, atau dalam artian dia duta bahasa dan banyak bergerak di bidang aspek-aspek bahasa kayak gitu. Jadi setiap orang punya value-nya masing-masing, jangan merasa minder ataupun merasa oh saya nggak punya prestasi gitu, enggak. Tapi LPDP benar-benar menilai proses sekecil apapun, karya sekecil apapun, dan intinya karya itu atau sebuah lompatan besar itu berimpact gitu bagi dirinya teman-teman ataupun bagi orang-orang sekitar kayak gitu. Dan itu ya teman-teman ya 3 aspek. Kemudian yang keempat ini jurusan dan perguruan tinggi yang akan dituju gitu, alasan milihnya apa. Nah, ini juga penting gitu, kenapa kita harus milih jurusan yang sama ataupun bahkan nggak linear kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak linear, apakah ada kemungkinan untuk keterima? Keterima kok gitu. Ada yang keterima dan ada yang enggak. Itu tergantung kita memberikan reasoning-nya kayak gitu. Seberapa kuat tujuan kita ngambil jurusan itu apa sih? Perguruan tinggi itu untuk apa sih? Kayak gitu. Kita coba korelasikan dengan karir kita ke depan gitu ya. Dan kemudian narasi-narasi yang tadi ini itu adalah proses yang kemudian kita jalankan, dan kemudian jadi misalnya gini ya, kita tuh punya karir gitu ya, kita punya tujuan gitu ya. Nah tujuan itu dicapai dengan langkah apa kayak gitu. Dan sekarang sudah kontribusi di apa, itu sebenarnya yang dicari LPDP itu sebenarnya kalau menurut saya. Kalau saya lihat track record atau kemudian saya saya amati gitu dari setiap award itu ya gitu. Jadi kalau saya amati mereka benar-benar punya value-nya masing-masing. Jadi proses yang mereka lakukan gitu ya dengan tujuan mereka itu memang linear kayak gitu, relate gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian misal ini ada yang kemudian ini contoh ini. Contoh hanya segelintir ya. Jadi di wawancara tuh sebenarnya di esainya itu ditulis gitu, dia bercita-cita sebagai politisi kayak gitu. Nah kemudian di wawancara, karena dia sebenarnya di wawancara mau bilang kayak gitu, tapi kemudian karena dia takut gitu ya, karena sebagian besar di LPDP itu akademisi yang diterima kayak gitu, calon akademisi atau dosen, dia mengubah haluan nih jadi akademisi kayak gitu. Nah kemudian dia nggak jadi politisi akhirnya. Terus ditanyain interviewernya, loh kan kamu tujuannya kan jadi politisi ini di esai gitu, kamu berubah gitu apa gimana gitu. Oh iya bla bla bla. Nah itu konsistensi itu benar-benar harus benar-benar ada gitu di dalam proses tahapan ini. Jangan sampai kemudian pelin-pelan gitu dengan masa depan kita. Ya saya menemui kadang teman-teman yang daftar LPDP itu masih bingung sebenarnya tujuan apa. Makanya saya tanyain tadi di awal, sebenarnya tujuannya S2 itu apa kayak gitu. Kalau benar-benar memang misal saya pengen ini Kak, pengen
kerja di lembaga NGO kayak gitu yang fokus di riset gitu. Oh ya siap, S2 emang penting kayak gitu karena di S2 kita akan lebih belajar banyak gitu ya, riset atau penelitian yang itu benar-benar menghasilkan novelty kayak gitu. Nah, kayak gitu misalnya. Itu kan penting gitu. Nah, itu tujuan kita S2 itu apa itu. Itu yang penting dan proses kita selama S1 itu menunjukkan kuat dan tekad kita, tekad kita, kemauan yang keras gitu untuk punya karir yang lebih bagus kayak gitu ke depannya. Nah, itu harus benar-benar harus kita ramu ya di dalam esai ini. Dan kemudian yang kelima itu adalah isu penting gitu ya terkait bidang keilmuan yang dihadapi Indonesia dan solusi konkret yang kemudian akan kita tawarkan sebagai awardee dan nantinya profesi kita di masa depan. Profesi kita di masa depan apa, kemudian kita bisa elaborate apa gitu. Dan kalau bisa gitu ya, isu atau persoalan ini sudah mulai teman-teman garap gitu ya dari sekarang gitu. Kontribusinya apa sampai sekarang itu coba teman-teman upayakan kayak gitu. Itu ya. Kemudian dreams and goals kayak gitu. Ya, mimpi dan tujuannya teman-teman itu harus diupayakan gitu dan cara mewujudkannya nanti gimana gitu. Setelah S2 ngapain kayak gitu untuk mewujudkan ini kayak gimana gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah rencana pasca studi ya, intinya ya saya jelaskan tadi juga dan kontribusi untuk negeri. Jadi dari masalah itu kemudian kontribusi kita, karir kita, profesi kita nantinya itu kita memecahkan persoalan bangsa yang di mana sih kayak gitu. Sebenarnya ada banyak sih tips-tips menulis esai itu ya dari setiap awardee itu banyak. Teman-teman bisa juga di konten-konten itu kan banyak ya sekarang TikTok, kemudian Instagram gitu ya. Cuma saya kan nggak buat ya. Saya lebih sering ngisi-ngisi kayak gini aja. Itu di TikTok itu kan juga banyak ya. Ada yang nulis, ada yang buat video. Nah, itu versinya masing-masing kayak gitu. Tapi saya rasa intinya ada sekitar 7 ini kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan teman. Nah, kalau misalnya mau disela juga boleh. Misalnya ada yang nanya di sesi ini boleh silakan. Nah, tips lolos LPDP itu yang pertama adalah di seleksi administrasi itu teman-teman harus benar-benar cermat, teliti dan benar-benar jujur ya. Jujur gitu ya jujur itu jangan sampai mencurangi LPDP. Misalnya kalau seandainya teman-teman disuruh bikin materai gitu ya 10.000 gitu ya, jangan pakai materai palsu atau materai scan-scanan kayak gitu. Mending beli yang versi yang digital kayak gitu misalnya. Terus sertifikat juga jangan yang palsu kayak gitu, sertifikat yang abal-abal atau apa. Nah, itu. Atau sertifikat yang prediction ya. Itu berkaitan dengan cermat dan teliti gitu. Teman saya pakai ini prediction nggak nyadar gitu ya. Itu kan berarti nggak teliti. Nah, terus misalnya rekomendasi lah. Rekomendasi itu sesuaikan dengan format yang ada sekarang. Jangan buat format sendiri kayak gitu. Jadi semuanya itu LPDP udah menyediakan semuanya kayak gitu. Model sertifikat TOEFL-nya kayak gimana, IELTS-nya kayak gimana, kemudian contoh form rekomendasinya kayak gimana dan sebagainya itu udah ada semua teman-teman. Teman-teman hanya mengikuti itu. Dan jangan sampai ada yang nggak keisi gitu. Harus cermat. Nah, karena administrasi ini urgent banget. Menurut saya nggak hanya di LPDP tapi semua proses kehidupan kita gitu ya dalam kita melamar pekerjaan atau administrasi itu emang penting. Kan dari administrasi itu udah menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya niat apa enggak, punya komitmen apa enggak dan sungguh-sungguh apa enggak. Dan di situ juga ada penilaian ketelitian dan kecermatan kayak gitu teman-teman. Saya juga pernah nyeleksi CSR saya dulu juga pernah kerja di Sari Raya gitu ya di salah satu perusahaan halal food di Jepang. Itu juga bantu ngelola CSR di bidang beasiswa juga dan itu yang mendaftar banyak banget ya akhirnya yang jadi tolak ukur untuk seleksi administrasi ya lengkap atau enggak saya intinya saya sesuai dengan SOP kayak gitu entah anaknya berkualitas atau enggak itu bukan urusan saya yang penting adalah administrasinya kayak gitu jadi harus cermat teliti dan jujur gitu ya teman-teman administrasi. Nah kalau untuk seleksi bakat skolastik ini teman-teman nah ini harus satu-satunya cara adalah perbanyak latihan soal tes bakat skolastik atau TPA sih. Itu satu-satunya jalan ya untuk seleksi bakat skolastik ya. Jadi nggak ada cara lain gitu selain ini. Saya rasa itu emang penting karena
sebagian besar teman-teman saya juga waktu itu gagalnya di sini kayak gitu. Nah, untuk yang jalur afirmasi itu mungkin akan ada kemudahan ya, dalam artian passing grade-nya akan lebih rendah ya. Nah, jadi gini, kalau di seleksi LPDP itu dia ada passing grade gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lolos passing grade, auto teman-teman akan masuk ke ke seleksi substansi atau wawancara. Tapi kalau teman-teman nggak lolos bakat sekolah, lolos passing grade, maka ya teman-teman nggak bisa lolos kayak gitu. Jadi intinya itu di passing grade. Beda sama kayak CPNS ya, mungkin kalau di sini ada yang pernah daftar CPNS. Kalau di CPNS itu ada passing grade, tapi passing grade itu bukan sebagai tolak ukur ya. Yang karena nilai kita harus lebih dari itu, karena kan ada pemeringkatan tuh. Misalnya di suatu instansi yang dibutuhkan hanya 7 orang dari ribuan orang yang tes. Nah, maka passing grade kan juga bukan jadi tolak ukur teman-teman lolos kan. Jadi ya berarti ya 7 itu gitu yang lolos kayak gitu kan. Ya 7 orang yang dengan nilai tertinggi itu ya, maka mau nggak mau ya nilai itu harus sebesar-besarnya kayak gitu. Dan belajarnya juga harus effort kan pasti. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau seleksi substansi atau wawancara itu ya seperti yang saya katakan tadi, esai yang ditulis itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan dia di wawancara, dan itu jangan sampai kemudian beda gitu ya, atau pelin-pelan gitu. Dan kemudian teman-teman harus yakin kayak gitu. Dan mungkin saran saya adalah diprediksi ya, kemungkinan pertanyaan yang kemudian muncul itu apa gitu. Atau bahkan sampai boleh gitu, kalau misalnya mau latihan wawancara kayak gitu. Itu boleh. Biasanya kita award di LPDP ini biasanya ngasih latihan gitu biasanya. Mock up namanya biasanya. Di Discord atau apa ya waktu itu ya. Di Zoom juga bisa gitu. Nanti ya hubungin kita kalau kita available, biasanya nanti kita akan kolaborasi gitu. 3 orang gitu dari URD gitu. Itu bahkan saya juga pernah wawancara sampai 5 orang dalam satu waktu gitu. Jadi saya kasih jam segini kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Ningkatin apa ya? Skill atau ya seenggaknya itu melatih mental kita agar siap gitu ketika wawancara. Ini hampir selesai. Nah, ini teman-teman komponen beasiswa LPDP itu, saya rasa LPDP ini salah satu beasiswa yang lumayan lengkap ya, teman-teman. Ini ya, ada dana ya, ini nanti teman-teman tapi sebenarnya motivasinya jangan di sini, tapi lebih ke ya itu akan pasti gitu ya, karena ya ini juga pasti akan jadi pertimbangan teman-teman, tapi juga utamanya adalah ya substansinya, dalam artian S2-nya itu kayak gitu. Ini ketentuannya bagi ketentuan pengabdian bagi penerima beasiswa LPDP itu harus mengabdi di Indonesia, wajib kembali gitu ya, sesuai ketentuan LPDP, dan pengabdiannya, kontribusinya itu adalah 2 kali masa studi ditambah 1 atau 2N+1. Jadi kalau misalnya masa studinya 2 tahun, maka 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 tahun. Dan kalau misalnya S3 berarti misalnya S3-nya kan maksimal 4 tahun ya misal. Ya 2 kali 4, 8, 8 tambah 1 kayak gitu, 9 tahun berarti. Kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau saya dengar sih LPDP itu kerjasama dengan Direktorat Imigrasi ya, untuk menelusuri alumni yang nggak kembali kayak gitu. Dan kemarin kan juga ramai. Itu saja dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo gitu ya, saya buka. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Baik, terima kasih banyak Kak Pras atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Saya dan teman-teman pasti sangat mengapresiasi pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah Kakak bagikan pada kita hari ini. Oke, sebelum kita move on ke Q&A, seperti biasa kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman, mohon diaktifkan kameranya, mohon on cam. Kita foto terlebih dahulu, setelah itu baru kita buka sesi pertanyaan. Oke. Oke, sudah mulai beberapa yang bawa kamera. Kalau bisa pakai virtual background-nya ya, sesuai dengan peraturan yang tadi disebutkan di awal, sebelum sesi ini dimulai, dimohon untuk, mengaktifkan virtual background-nya untuk peserta. Baik.
Mohon diaktifkan kameranya untuk yang belum mengaktifkan. Untuk kakak panitia yang lain ada yang bisa membantu untuk men-screenshot? Screenshot? Oke, baik. Oke, sudah beberapa yang on kamera. Semuanya udah siap? Kapras siap? Baik, oke. Akan dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Oke, sekarang sudah dibuka sesi tanya jawabnya. Jadi untuk yang punya pertanyaan mohon raise hand. Sudah ada yang raise hand. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kak Gloria. Kak Gloria mohon di-unmute. Baik, Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, perkenalkan saya Glory, saya fresh graduate dari Universitas Nusa Cendana di NTT. Jadi saya ingin bertanya terkait IC, Kak. Jadi saya kan sudah menyusun esai dan saya juga sudah meminta beberapa orang untuk proofread esai saya. Nah, di situ banyak yang tidak banyak sih, tapi ada yang menyarankan untuk di esai itu yang kita tulis adalah pengalaman yang berkaitan dengan studi yang ingin kita ambil. Namun untuk S2 ini saya ingin mengambil studi yang berbeda dengan bidang S1 saya seperti itu. Jadi untuk pengalaman-pengalaman seperti organisasi atau magang belum sesuai dengan bidang saya di S2. Apakah kalau disarankan harus menulis kegiatan atau organisasi sesuai dengan bidang yang ingin diambil, artinya saya belum ada organisasi atau kegiatan ataupun magang yang sesuai dengan bidang yang saya ambil. Itu saya harus bagaimana, Kak? Atau saya bisa tulis semua kegiatan seperti organisasi, magang, lomba yang pernah saya ikuti selama S1. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mbak Ana. Iya, Kak Pras mungkin bisa langsung dijawab saja. Hai Gloria, makasih banyak pertanyaannya, luar biasa. Apa namanya? Kalau saya ya, semua ditulis kayak gitu. Karena kalau ketika nggak ditulis itu akan membatasi ruang gerak Gloria dalam menampilkan apa sebenarnya proses-proses yang sudah dilalui oleh Gloria ketika S1 kayak gitu. Dan menurut saya, tapi tidak semua aspek itu ditulis gitu ya. Tapi yang mungkin relate dengan ini aku tanya lebih detail aja. S1-nya Gloria apa dan kemudian S2 pengen masuk di jurusan apa? Halo, masih di mute? Oh, nggak bisa ya? Iya, udah. Mohon Oke, di-unmute. Kak. Oke. Jadi aku S1-nya pendidikan matematika dan S2-nya pengen ambil aktuarial. Memang ada hubungannya karena aktuarial itu dari latar belakang matematika juga bisa. Namun pengalaman-pengalaman S1 yang aku pernah lakukan itu kebanyakan di bidang sosial seperti di lingkungan, volunteer untuk mengajar, menjadi brand ambassador, digital ambassador untuk lingkungan dan lain-lain yang kurang lebih tidak ada kaitannya dengan prodi aktuaria gitu, Kak. Dan juga ada lomba, tapi lombanya seperti di bahasa Inggris gitu, Kak. Jadi untuk yang menjurus ke aktuaria sendiri aku juga baru tahu di akhir semester, jadi belum ada sama sekali yang berkaitan dengan bidang tersebut. Oke. Saya rasa itu prestasi yang menarik ya bagi saya ya. Kamu menjadi duta ya atau digital ambassador, kemudian kamu juga jadi apa aja tadi banyak ya kayak gitu. Apa aja tadi? Aduh sampai lupa aku. Padahal baru ngomong. Ya itulah pokoknya ya Gloria ya banyak banget ya
apa namanya, dan di bidang debate bahkan debate juga kan. Itu bagi saya value ya, bagi saya itu value, dan kemudian kamu juga ikut pengabdian gitu ya tadi ya. Nah, itu saya rasa itu adalah value yang menarik. Coba apa yang kemudian kamu dapatkan dari acara itu gitu ya, yang kemudian kamu bisa implementasikan di karirmu ke depan. Sebenarnya ini nggak harus saklek gitu ya, sebenarnya esai itu ngalir aja gitu ya, Gloria. Jadi menurutku apa namanya, karena sebenarnya gini, apa yang kemudian kita dapatkan, prestasi-prestasi yang kemudian kita dapatkan itu nggak selalu melulu apa namanya, sesuai dengan ilmu kita gitu ya. Jadi ada banyak soft skill gitu yang sebenarnya nggak relate dengan keilmuan kita, tapi itu penting gitu dalam hidup kita gitu. Yang bisa membentuk diri kita kayak sekarang itu sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman itu kayak gitu. Jadi aku juga dulu apa namanya, kerja di konsultan politik ya ketika S1 ya, magang atau kerja ya. Bisa dibilang itu kayak kerja karena 1 tahun, dan sebagian besar di sana fresh graduate dan udah kerja. Saya di sana yang kuliah. Nah, bagi saya ilmu itu ilmu politik gitu. Tapi sedangkan saya itu adalah concern di kebijakan publik atau administrasi publik. Tapi bagi saya ilmu itu juga penting karena apa? Kan dari situ saya tahu masalah-masalah publik gitu ya. Saya coba korelasikan dengan persoalan apa namanya, saya relate-kan gitu, korelasikan dengan ilmu kebijakan publik, itu ternyata relate juga gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak sekecil saya mengetahui persoalan yang di sana, kompleksitas soal kompleksitas masalah yang ada di sana gitu, bagaimana pemimpin daerah nggak bisa apa namanya, menjalankan kebijakannya gitu ya. Kemudian banyaknya sekarut marut apa namanya, pengelolaan gitu ya, tata kelola yang ada di sana gitu, relasi kuasa, relasi apa namanya, ekonomi dan lain sebagainya, dan kemudian bisa saya ambil lah kayak gitu hikmahnya kayak gitu, dan itu ternyata relate dengan kebijakan. Oh berarti kebijakannya nggak jalan, berarti ada yang salah apa nih kayak gitu, faktor kepemimpinan atau apa lah, itu bisa di relate apa dikorelasikan. Saya dulu juga apa namanya, juga dapat apa namanya, juga pernah menang lomba debat juga kayak Gloria juga gitu, dan itu juga saya share-kan kayak gitu. Jadi intinya coba kamu tarik benang merah dari apa yang kemudian kamu lakukan, itu sebenarnya manfaat apa yang kemudian kamu dapatkan, Gloria. Jangan sampai nggak ditulis, itu penting sih untuk ditulis kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya public speaking yang kemudian bisa kamu apa ya, public speaking yang sekarang kamu kuasai sekarang itu, ya itu mungkin bisa jadi karena debat kayak gitu. Critical thinking itu juga bisa jadi karena debat, karena di situ kita benar-benar didesak untuk mikir cepat, didesak untuk benar-benar apa, bisa menganalisis kayak gitu, dan benar-benar berdebat tidak hanya sekedar ngomong, tapi ada substansi yang bisa kita cerna kayak gitu. Ada substansi yang benar-benar kita bawa. Itu sih Gloria, kalau dari aku. Tetap ditulis, tapi dipilah-pilah lagi dan benar-benar ditarik benang merahnya apa sebenarnya manfaat dari semua itu. Kayak gitu, dan nggak harus saklek sesuai dengan ilmu kamu. Itu menarik sih, aktuaria, matematika juga masih bisa dihubungkan kan. Itu juga menarik. Coba apa namanya? Itu skill menulis sih, ini tantangannya sebenarnya letaknya. Itu sih Gloria. Makasih ya pertanyaannya, sukses buat kamu nanti, semoga bisa keterima LPDP. Nanti kami tunggu jadi bagian dari kami kayak gitu. Sukses terus buat Gloria. Mbak Hana. Ya, baik. Semoga Kak Gloria pertanyaannya terjawab ya. Mungkin untuk jadi rangkuman atau summary untuk jawaban pertanyaannya Kak Gloria, mungkin untuk misalnya yang telah dilakukan oleh Kak Gloria bisa dicari influence-nya, apa yang menginfluence Kakak untuk mau ke aktuaria begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zacilasi Wasia. Maaf, Kak Zacilasi bisa di-unmute? Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Zacilasi Wasia. Saya fresh graduate juga dari Universitas Patimura, untuk dari Fakultas Hukum di Maluku. Jadi
langsung saja di malam hari ini saya mau nanya 2 hal terkait dengan saya juga kepada Kakak Kusnul. Yang pertama itu, apakah dalam esai itu saya boleh menceritakan pengalaman yang kayak saya alami atau prestasi yang saya alami itu sejak SMP dan juga SMA di dalam sebuah esai, karena bagi saya itu karena penting, sangat penting bagi saya, karena dari SMP dan SMA itulah bisa membentuk apa namanya, karakter saya, semangat saya untuk belajar hingga kuliah, hingga ingin melanjutkan studi S2 dan ingin nantinya menjadi seorang pengajar sebagai seorang dosen dan juga ahli gitu. Apa itu pengalaman waktu SMP dan SMA apa yang berkesan buat Bang Zazilasi Wasia? Kalau SMP dan SMA itu lebih kepada bidang organisasi OSIS juga itu waktu SMP, tapi kalau SMA itu lebih kepada lomba-lomba yang Olimpiade nasional misalkan, atau juga acara-acara tempat pilar tingkat nasional juga. Mungkin saya juga pengalaman banyak itu pengalaman organisasi terkait juga apa namanya MPK juga ada kadang gitu Kak. Terus juga dari situ baru nyambung juga ke kuliah, itu lebih banyak lagi itu pengalaman soal prestasi ini. Kadang kalau di hukum itu kayak national mutual competition itu tingkat nasional, biasa itu sudah 3 kali saya juga ikuti itu juga Kak. Kemudian juga kemudian juga yang kedua, pertanyaan kedua itu untuk ini Kak, saya juga bingung untuk perguruan tinggi ini kan, kalau misalkan kita yang tanpa LOA ini harus pilih 3 perguruan tinggi. Nah, untuk satu perguruan tinggi itu kan kita harus relate dengan semuanya, kita punya tujuannya, mata kuliahnya dan seterusnya. Jadi kan lumayan banyak itu Kak. Jadi kalau untuk 3, bagi saya itu sangat banyak kalau misalkan kayak kita uraikan semuanya gitu. Jadi itu solusinya seperti apa Kak biar 2000 kata, dari 1500 sampai 2000 kata di penulisan esai kali ini tuh kayak semuanya terpenuhi gitu Kak. Saya juga bingung kalau mau tulis apa namanya, masing-masing universitas dengan dia punya itu, kayak mungkin tidak cukup untuk 2000 kata Kak. Terima kasih. Momentum apa yang sebenarnya paling berharga buat Mas Bang Wasia gitu ketika tadi ikut organisasi, kemudian organisasi apa tadi event 4 pilar gitu. Apa yang paling benar-benar memorable, apa yang bikin terkesan gitu bagi seorang Wasia? Ya, silakan di-mute, di-unmute. Ya Kak, kalau paling berkesan itu adalah soal mentalitas Kak, karena dari dulu itu saya orangnya terlalu kayak bisa dikatakan ya terlalu jauh daripada perkembangan itu, kayak belajarnya juga tidak apa namanya, tidak terlalu bagus juga, prestasinya juga tidak ada, bahkan sejak SD itu sering dibully dan seterusnya. Tapi sejak SMP mulai tinggal dengan tante dan seterusnya, saya mulai belajar dari situ untuk membangkitkan diri, dan akhirnya karena usaha saya sejak SMP itu saya mulai berprestasi gitu Kak, dari SMP kemudian sampai SMA juga terlibat dalam organisasi itu. Saya hampir semua organisasi yang saya masuk itu saya dipercayakan sebagai saya pernah dipercayakan sebagai pimpinan organisasi, ketua umum atau dan seterusnya, sehingga itu juga menambah apa namanya ya, semangat saya untuk terus berkembang gitu Kak. Jadi itu semangat yang saya lupakan dalam hidup saya gitu. Jadi walaupun tinggal dengan orang dan banyak tantangan juga, kalau misalkan tinggal dengan kerabat dan seterusnya, tapi saya bisa apa namanya manajemen waktu yang baik itu Kak. Apalagi tahun 2022 kemarin itu tahun yang sangat krusial, karena beberapa tanggung jawab saya ambil semuanya itu dalam satu tahun itu, dan saya berhasil untuk apa namanya manajemen waktu saya itu berhasil, dan akhirnya bisa tambah juga memori saya tentang itu kan, maksudnya kayak itu membangkitkan semangat saya juga untuk lanjut S2 dan seterusnya, biar saya bisa jadi pemimpin atau juga bisa jadi pengajar dan juga tenaga ahli. Saya doakan Bang Wasia, saya doakan cita-cita itu tercapai kayak gitu, luar biasa semangatnya. Nah, oke, saya jawab langsung ya Mbak Hana, izin ya Mbak Hana. Oke. Iya, lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Makasih ya Mbak Hana sudah memberikan ruang ini untuk teman-teman bisa berbagi apa namanya kisahnya. Jadi benar ya, saya mungkin agak relate juga dengan Bang Wasia ini ya. Saya juga mulai bisa berkembang gitu itu ketika SMP dan SMA. Tapi saya menarasikan di esai saya itu waktu itu ketika SMA. Nah, waktu itu SMA
Saya jadi ketua organisasi pelajar Surabaya. Waktu itu organisasi di bawah Dinas Pendidikan, dan waktu itu Bu Risma langsung, dari Risma Hari ini yang sekarang Mensos itu yang kemudian membawa yang turun langsung gitu ya. Jadi kepala dinas kemudian langsung wali kota waktu itu di Surabaya itu. Saya asli Surabaya. Nah, saya ketua organisasi pelajar, di situ adalah perkumpulan dari ketua OSIS seluruh SMA, SMK, SMP negeri dan swasta sekota Surabaya. Nah, itu adalah pengalaman yang paling berharga gitu buat saya. Dan saya juga sampaikan di situ di esai kayak gitu. Dan itu pengalaman juga berharga bagi saya karena waktu itu saya juga memperjuangkan juga turut memperjuangkan aspirasi pelajar Surabaya agar pendidikan itu tetap dikelola di kota Surabaya, tetap dikelola oleh pemerintah kota Surabaya, karena waktu itu isunya ketika dipindah ke provinsi itu akan ada perubahan kebijakan, dalam artian pendidikan yang awalnya gratis di Surabaya karena Surabaya APBD-nya besar, ketika dialihkan ke provinsi di Jawa Timur itu tentunya akan bayar, dan itu beneran bayar ketika kebijakan itu diubah. Nah, itu kemudian saya perjuangkan, mengumpulkan surat, itu kemudian saya berikan ke Presiden Jokowi waktu itu didampingi Bu Risma juga. Nah, itu kan suatu pengalaman yang berharga gitu. Misalnya Mas Wasia punya pengalaman itu yang sama gitu. Perubahan-perubahan itu ada ketika dalam fase perjalanan hidup gitu. Itu ceritakan aja gitu. Saya dulu adalah orang yang mungkin saya malu gitu. Saya sering dibully gitu. Tapi kehidupan saya berubah gitu ketika saya SMP gitu, misal Mas Wasia. Ceritakan itu juga ke psikolog. Nanti psikolog itu akan menilai gitu. Berarti ternyata seorang Wasia itu bekerja keras banget loh kayak gitu selama hidupnya kayak gitu. Dan orang yang benar-benar berjuang gitu, mau maju gitu. Nah, itu saya rasa Mas Wasia punya bisa menarasikan hal-hal yang dan kalau saya sebagai interviewer tentu akan terenyuh, dan kemudian saya akan benar-benar ngasih nilai plus, karena apalagi misalnya Mas Wasia misalnya daftar dari Afirmasi kayak gitu, peluang keterimanya juga besar kayak gitu misal. Nah, itu boleh dinarasikan Mas, dan kemudian Bang Wasia ya, saya bingung manggil Bang apa Mas. Ya intinya itu narasi yang bagus menurut saya kayak gitu. Dulu itu kalau di Indonesia itu ya, kalau zaman saya SMA itu ada banyak acara kan ya. Mulai dari ada program siswa mengenal Nusantara, kemudian ada program jejak tradisi nasional, kemudian ada program lagi dulu juga parlemen remaja gitu kan ya. Kalau di kalangan remaja dulu saya kalangan SMA itu acara-acara bergengsi lah. Cuma saya nggak ikut yang parlemen remaja. Saya ikut program siswa mengenal Nusantara sama Jetranas, jejak tradisi nasional. Saya ikut. Nah, itu kan juga memorable ya, penting gitu kan. Dalam artian impact-nya besar gitu bagi diri kita gitu. Oh, ternyata Indonesia itu luas gitu ya. Keberagaman itu ternyata nyata adanya gitu ya. Kemudian bagaimana kita memaknai sebuah perbedaan itu dan lain sebagainya. Tapi ya nggak harus dinarasikan di LPDP saya semua gitu. Karena ya itu dipilih-pilih lagi gitu. Mana yang benar-benar menurut teman-teman sangat-sangat insightful kayak gitu. Benar-benar sangat-sangat urgent kayak gitu untuk dibahas. Nah, itu coba Mas Wasia benar-benar pilah ya, sesuaikan gitu. Saya juga ketika ketika SMA waktu jadi ketua organisasi pelajar Surabaya itu juga nggak saya ceritakan semuanya, mungkin hanya beberapa kayak gitu. Ketika SMP saya juga juga banyak bergerak di bidang lingkungan gitu ya. Itu juga nggak saya narasikan semua gitu ya. Yang saya narasikan adalah yang baru-baru kayak gitu. Tapi SMA itu momentum yang paling berharga bagi saya, makanya saya tulis kayak gitu. Nah, misalnya titik titik krisis atau perubahan itu terjadi, itu kan juga bagus gitu. Itu juga bisa diceritakan gitu. Kalau di dalam teori itu kan ada unfreezing, movement, kemudian refreezing lah. Mas Wasia itu ada pada di titik movement gitu ya. Ada di titik movement. Jadi ini unfreezing itu adalah dalam diri seorang Wasia itu ada sesuatu hal yang kemudian terbelenggu kayak gitu, artian nggak pede, kemudian merasa dirinya lemah, dirinya nggak berdaya, dirinya nggak bisa apa-apa misalnya, merasa dirinya paling mungkin nggak layak gitu diterima di masyarakat, misal karena dibully tadi misalnya ini. Nah, itu kemudian Mas Wasia membuktikan diri dengan membuktikan bahwa bulian itu sebenarnya nggak pantas untuk seorang Wasia. Nah, itu juga
luar biasa, itu bisa diceritakan juga. Maka dari itu seorang wasia berusaha untuk meningkatkan value-nya dengan cara banyak hal kayak gitu. Misalnya dengan cara berprestasi, ikut organisasi sampai menjadi pemimpin. Nah, itu bagi saya itu udah keren banget sih gitu. Itu Mas Wasia kalau menurut saya. Dan kemudian kalau untuk universitas tadi, kalau bicara universitas, kalau saran saya oke, memang kita disuruh 3 universitas, tapi coba tancapkan pilihan kita tuh di pilihan pertama gitu. Jadi misalnya itu kan ada 3 pilihan. Lah, pilihan kita itu prioritaskan ke yang pertama gitu. Saya juga dulu daftar 3 di LPDP nulis 3, tapi saya hanya daftar di pilihan pertama itu di UGM kayak gitu. Saya milih UGM, UB dan UNAIR. Jadi saya memantapkan diri untuk di UGM kayak gitu. Sama halnya kampus luar negeri juga. Sebenarnya itu kan LPDP itu kan digunakan sebagai alternatif ya. Kalau seandainya teman-teman nggak bisa di pertama, bisa kedua atau ketiga kayak gitu. Nah, kemudian izin bertanya, apakah esai perlu dilampirkan SK? Enggak kok. SK organisasi foto penelitian itu enggak usah ya. Dan di LPDP itu udah sangat banyak sekali gitu. Coba teman-teman bikin akun LPDP, terus kemudian teman-teman buka ya syarat administrasinya, itu perintilannya banyak. Perintilan itu apa ya? Hal-hal yang poin-poinnya tuh banyak yang harus diisi gitu. Nah, itu apalagi kalau harus melampirkan sertifikat SK mungkin akan itu menghabiskan waktu sekali ya. Tapi ya itu nggak tahu ya, bisa jadi LPDP punya kebijakan kayak gitu untuk menunjukkan itu asli apa enggak. Tapi intinya waktu itu ketika saya wawancara, saya kan pernah saya pernah nulis di salah satu itu ada buku itu kumpulan tulisan kayak gitu. Nah, saya pernah nulis di situ jadi salah satu penulis di situ. Nah, saya disuruh menunjukkan buku fisiknya, saya nggak punya gitu. Terus akhirnya saya ada Pak di link kayak gitu. Saya akhirnya ngasih link kayak gitu. Jadi teman-teman kalau punya karya atau apa itu teman-teman harus siapkan gitu. Maksudnya kalau sertifikat saya rasa enggak ya. Kalau karya gitu, misalnya publikasi, riset, artikel kayak gitu atau buku gitu, coba teman-teman bawa yang fisik, tunjukkan ketika interview kayak gitu. Itu sih, itu yang ada pertanyaan itu di Noni yang saya sekalian jawab gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Pras. Kak Wasia semoga pertanyaannya terjawab. Kak Noni juga yang di chatroom semoga terjawab. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Wanda. Untuk Kak Wanda bisa unmute dan on cam. Halo, Assalamualaikum. Izin off cam Kak, jaringannya di sini lagi agak kecil. Oke, baik. Iya, tidak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Saya Selamat izin malam. bertanya, di antara CV dan esai itu yang harus ditonjolkan di bagian mana ya, Kak? Dan apakah cerita kayak poin-poin di CV itu bisa dijelaskan kembali ke esai? Apakah tidak menimbulkan kayak double penjelasan gitu, Kak? Yang terakhir terkait dengan buku tadi Kak yang dimasukkan ke dalam karya ilmiah. Itu kalau misalnya kayak kumpulan cerpen atau kumpulan hasil lomba menulis gitu, apakah bisa dimasukkan Kak? Dan apakah buku yang kategorinya e-book yang masuknya ke Google Play Store itu masih bisa diajukan? Terima kasih. Kak Wanda, sebelum Kak Pras menjawab pertanyaannya, Kak Wanda juga ngirim pertanyaan di Q&A box kan? Itu pertanyaan yang sama atau mau ditambahkan? Itu pertanyaan yang sama Kak. Oke, berarti yang harus ditonjolkan atau diutamakan dalam CV itu saja, sama yang tadi selanjutnya adalah bukti buku ya, yang untuk Iya, bukti buku. Oke, baik. Ya, Kak Pras mohon dijawab. Siap, Kak Hana, makasih banyak. Sebenarnya ini harus satu pemahaman nih kita. Apa bedanya CV sama esai? Nah, esai itu ada di dalam CV sebenarnya. Kalau di LPDP ya, maksudnya di LPDP ya konteksnya. Esai itu bagian dari CV. Nah, CV itu adalah keseluruhan dokumen administrasi kita kayak gitu. Nah, kemudian kalau diwawancara itu sebenarnya kan ngalir aja kayak gitu. Kalau intinya ngalir aja. Apa yang kemudian ditanyakan kita jawab berdasarkan CV itu. CV yang isinya esai dan beberapa pertanyaan. Apa hal yang berkesan dalam hidup, apa yang paling tidak berkesan dalam artian hal yang
bener-bener bikin kamu kayak pengen menangis, apa ya bahasanya, saya lupa gitu. Terus apa kelebihan kekurangan itu kan nggak dimasukkan di esai kan. Nah, itu kan dimasukkan di poin-poin itu pertanyaan LPDP. Terus kemudian banyak kok pertanyaannya kayak gitu. Nah, itu teman-teman jawab kayak gitu. Dan kemudian ada publikasi, ada pengalaman seminar dan sebagainya. Itu isi semua kayak gitu. Yang lengkap nggak apa-apa. Malah harus lengkap sih kalau menurut saya. Karena itu adalah ajang pembuktian bahwa teman-teman berproses ketika selama hidup ya. Dalam artian selama dari mungkin ya yang SMP, SMA nggak apa-apa gitu. S1. Ya SMA, S1 ya. Mungkin yang paling baru gitu. Nah, tapi intinya gini, kalau di esai sebenarnya kalau misalnya seandainya mau direpetisi, maksudnya diulang dari CV yang sudah ditulis itu nggak apa-apa, tapi asalkan diberikan narasi, nggak hanya sekedar ini juara ini, juara ini. Maksudnya apa gitu? Juara ini tuh apa maksudnya? Dijelaskan gitu. Oh, saya juara ini kayak gitu. Nah, tapi coba narasikan teman-teman, jangan ini di wawancara itu teman-teman jangan sampai apa ya, sombong ya. Jadi kayak merasa teman-teman sudah hebat, punya segalanya gitu ya, lebih pinter kayak gitu. Padahal sebenarnya interviewer tidak menilai itu sama sekali, nggak melihat itu sama sekali. Tapi lebih ke kerendahan hati teman-teman gitu ya, melihat maknai proses itu kayak gitu. Jadi LPDP suka orang-orang yang masih apa ya, punya hati di mana apa namanya, LPDP itu menilai anak-anak yang merasa dirinya masih butuh banyak belajar gitu. Bahwa apa yang kemudian proses yang diperjuangkan itu masih jauh kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi intinya saya tekankan ke teman-teman jangan terlalu membanggakan diri, sombong atau kemudian merasa bahwa yang paling berprestasi gitu ya. Karena ya sebagaimana kita ketahui ya, di atas langit masih ada langit kayak gitu. Itu akan hukum alam yang selalu akan menyertai kita kayak gitu. Ya intinya itu sih. Jadi kalau seandainya mau diulangi di esai diberikan narasi gitu. Maksudnya apa gitu, juara apa kayak gitu misalnya ya udah ditulis nih juara tapi maksudnya apa? Oh, organisasi ini manfaatnya apa, hikmahnya apa gitu. Oh, dengan saya berorganisasi saya lebih punya perspektif ini bla bla bla. Jangan hanya sekedar pengalaman gitu. Nah, kalau di esai apakah mencantumkan kelebihan dan kelemahan? Saya jawab sekalian. Sebenarnya boleh gitu ya, boleh kalau seandainya mau mencantumkan kelebihan dan kekurangan, tapi jangan boleh tapi gini saran saya, to the point kayak gitu. Dalam artian jangan sama, karena di CV itu sudah ada kelebihan kekurangan gitu. Kalau kamu ingin menunjukkan kelebihan kekuranganmu lagi, ya sebenarnya sah-sah aja, tapi mungkin lebih ke to the point aja, jangan yang terlalu bertele-tele karena itu kan ada maksimal kata kan 7.000 kata. Nah, kalau saran saya lebih baik pakai kata-kata yang lain sih. Maksudnya narasi yang lain yang apa namanya, yang bisa membuat interviewer terenyuh atau kemudian membacanya itu bikin nggak harus terenyuh sih. Kayak insightful kayak gitu sih. Jadi boleh tapi nggak yang terlalu banyak kayak gitu. Itu sih Mbak Wanda, Mbak Rini Putri, makasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Baik, terima kasih Kak Pras atas jawabannya. Jadi mungkin untuk esai itu untuk segala prestasi lah atau kelebihan itu mungkin jangan di-list ya. Lebih baik untuk diceritakan secara organik dan lebih ke apa ya, mungkin lebih ke nyari hikmah dan motivasi apa yang dibuat untuk ditujukan untuk hasilnya, gitu, Bener banget Kak? Mbak Hana, Ya. itu maksudku. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir kita itu dengan Kak Iqbal. Kak Iqbal bisa on cam dan unmute. Selamat malam Kakak. Izin bertanya Kak, mungkin ini pertanyaan lumayan simpel terkait dengan administrasi. Karena yang saya tahu administrasi itu adalah bagian yang lumayan sensitif dan jikalau kita melakukan kesalahan sedikit aja itu udah lumayan resikonya kan. Sekedar memastikan aja, kan untuk saat ini status saya kan sebagai guru tutor di di 2 SMA di Malang dan itu tidak terdaftar di Depodik. Apakah pekerjaan seperti itu bisa saya cantumkan di bagian pengalaman pekerjaan atau riwayat pekerjaan di administrasi?
Dan kedua, dan kan ada tuh Kak kolom yang mungkin kayak tentang pengalaman organisasi dan lainnya di waktu SMP. Kan saya tidak punya riwayat pengalaman di jenjang pendidikan SMP, dan otomatis kan saya harus tidak mengisikan. Apakah itu tidak berpengaruh Kak terkait dengan hasil administrasi di kemudian hari? Kenapa SMP-nya Dan tadi? untuk di jenjang SMP saya tidak punya pengalaman Kak. Kan di Oh, iya. LPDP kan minta kayak pengalaman organisasi gitu, dan saya tidak memiliki tersebut. Oh, organisasi nggak punya ya? Dan Sama sekali? iya, nggak punya Kak. Oh, nggak masalah. Oke, dan selanjutnya yaitu terkait dengan esai Kak. Jikalau di kemudian hari saya telah mengupload dan submit tentang segala hal yang berkaitan dengan administrasi, dan di kemudian hari juga saya berhasil atau menemukan ide-ide yang lebih baru, dan itu tidak tercantum di esai, apakah saya boleh meng-explain nanti di bagian review Kak? Mungkin hanya itu ya Kak ya. Oke, siap. Mas Iqbal Hidayatullah. Mbak Hana, aku boleh jawab ya? Iya, Kak Pres, silahkan jawab Oke, langsung. makasih ya Mbak Hana. Mbak Hana ini mirip ini ya. Ini loh yang nyanyi apa? Sherina. Iya, Sherina. Iya, benar. Kayak yang apa? Yang mengapa bintang bersinar itu loh. Nah, itu ya. Saya jadi keinget. Lanjut ya. Apa namanya, Mas Iqbal, pertanyaannya menarik. Saya rasa value-nya Mas Iqbal gitu. Nah, jadi kenapa kemudian saya langsung menekankan ke value ya? Mas Iqbal itu mungkin value-nya tidak di organisasi gitu, atau pengalaman ketika SMP yang kemudian Mas Iqbal merasa belum ada tadi. Tapi Mas Iqbal bisa menceritakan kisah sebagai gurunya itu. Apa yang menjadikan Mas Iqbal itu sebagai seorang guru gitu. Apa sebenarnya persoalan pendidikan di Indonesia gitu. Apa khususnya mungkin terkait dengan kurikulum atau apa gitu. Misalnya itu. Terus Mas Iqbal juga bisa ngangkat soal isu kesejahteraan guru dan sebagainya atau apalah itu ya. Dan Mas Iqbal mungkin bisa ditekankan gitu. Apa yang sebenarnya hikmah atau insight yang bisa didapatkan dari menjadi seorang guru kayak gitu. Dan seberapa penting gitu mendidik seorang anak gitu ya, pelajar gitu. Dan apa namanya, sekolah itu kan tempat mereka belajar ya, dari pagi sampai sore, dan waktu di rumah itu ya mungkin hanya sore sampai malam gitu. Ya, meskipun di rumah itu waktu yang banyak sebenarnya. Tapi guru itu menjadi sentral gitu. Nah, itu bisa diceritakan banyak Mas Iqbal kayak gitu. Dan itu menurut saya value yang lebih gitu. Dan nggak banyak kan orang mau jadi guru kayak gitu. Apalagi dengan sistem kebijakan kita yang nggak pro terhadap guru-guru honorer kayak gitu, atau guru-guru yang masih rendah secara, padahal mereka ada yang sampai S2 gitu ya, kuliah susah-susah. Di Papua itu bahkan guru-guru itu masih kurang sejahtera gitu ya. Tapi gubernurnya malah korupsi gitu ya, uang makan sampai 1 M gitu setiap hari. Nah, itu juga tapi jangan terlalu kesana kemari. Ini saya hanya mencontohkan gitu, dalam artian ada persoalan publik yang benar-benar belum bisa teratasi kayak gitu, dan Mas Iqbal mungkin bisa mengangkatnya. Dan ketika Mas Iqbal menjadi seorang guru itu apa yang ingin dicita-citakan gitu, apa kebermanfaatan yang Mas Iqbal ingin berikan gitu ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak didiknya kayak gitu. Itu yang menurut saya luar biasa sih. Dedikasi, pengabdian, itulah yang sebenarnya jadi utama kayak gitu. Value-nya seorang guru itu kan di situ gitu. Nah, itu sih yang mungkin bisa diceritakan oleh Mas Iqbal, itu satu. Dan kemudian pengalaman-pengalaman yang lain kalau misalnya tidak ada nggak masalah Mas, nggak ada. Tapi kalau ada pengalaman yang selain guru gitu ya, kemudian itu menambah value-nya Mas Iqbal, itu juga boleh banget kayak gitu misalnya. Ya, gitu sih. Mas Iqbal ada tanggapan, Mas? Iya Kak, untuk bagian administrasi kan saya kan tidak terdaftar di Depodik nih. Nah, apakah saya bisa mengisi di bagian kolom riwayat pekerjaan Kak? Sebagai mungkin sebagai guru tutor bahasa Inggris gitu Kak? Nggak apa-apa.
Oh, nggak Boleh apa-apa kok, ya. boleh kok. Boleh ditulis aja, nggak apa-apa. Karena kan Oh, nggak yang tapi kan memang benar-benar real kayak gitu kan, memang seorang guru kan kayak gitu. Saya rasa nggak masalah. Terus kemudian tadi ada pertanyaan yang sampai nggak kejawab tadi soal Iya, buku ya, publik. punyanya Kak Wanda ya? Iya. Ya, ini saya baca di kolom chat. Pokoknya intinya semua publikasi, puisi, opini, apapun yang pernah ditulis itu bisa kok dimasukkan di LPDP. Saya rasa CV-nya yang dibuat LPDP itu lengkap banget dan itu harus teman-teman tulis semua sih di situ. Jangan sampai ada yang kelewat. Dan kalau nggak salah saya lupa ya ada link atau enggak ya, nanti coba saya buka lagi. Nah intinya tulis aja apa yang kemudian informasi yang ada di situ. Saya rasa buku juga bisa kok gitu, apapun gitu. Dan tentunya siapkan link atau apapun nanti tampilan PDF atau apa ketika nanti interview. Dan kemudian tadi Mas Iqbal juga nanya kalau seandainya di interview di essay itu sebenarnya enggak misalnya nyeritakan A sampai A sampai J gitu. Tapi kemudian di interview itu ada hal-hal baru yang ingin sebenarnya kita ceritakan gitu. KLMN UPK UVWXYZ gitu ya dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa menambahkan gitu. Tapi tidak berusaha mengubah apa yang di esai kayak gitu. Menambahkan boleh gitu, dielaborasi gitu. Apa yang nggak ada di CV, nggak ada yang di esai itu boleh disampaikan, tetapi tidak mengubah substansi dari apa yang kemudian dijelaskan. Misalnya soal cita-cita, soal karir gitu. Itu jangan sampai diubah gitu. Tapi kalau soal perjuangan, soal proses, soal apapun itu gitu ya tentang perjalanan hidup kita itu boleh ditambahkan kayak gitu. Itu sih Mas Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Kak Pras atas jawabannya. Kak Iqbal, semoga pertanyaannya sudah terjawab semua ya. iya Kak, terima kasih. Oke, baik. Oke, untuk sesi tanya jawab hari ini kita berhenti di sini dulu. Untuk yang punya pertanyaan lebih bisa ditanyakan di grup WA kita, nanti bisa di-forward juga ke Kak Pras. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Pras atas kehadirannya. Kami berharap semoga kesuksesan dan prestasi Kakak terus menginspirasi kami semua dalam mengejar cita-cita. Oke, sekian dari pemaparan materi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga dan membantu dalam persiapan untuk menghadapi seleksi LPDP kita semua. Oke. Untuk Kak Pras mungkin ada sosial media yang mau di-share ke teman-teman biar bisa kontaknya dengan mudah? Iya, kalau mau tanya lebih lanjut teman-teman nanti bisa DM aja di Husnul Prasetyo Real ya. Itu Instagram saya. Itu sih kanal utama saya di sana. Sekarang saya nggak punya Twitter, nggak aktif, terus Facebook juga nggak seberapa aktif, TikTok nggak punya ya. Jadi di situ aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Pras. Semoga acara ini memberikan wawasan dan inspirasi yang berharga bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.